Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Azima. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi thread pada OS CPU OS simulator. Di sini kita akan menggunakan source code. Jadi di sini sudah ada source code-nya. Kemudian pada CPU OS simulator ini, pada tab Advanced, kita klik tombol compiler. Ini kita besarkan. Kemudian pada program source inputnya, ini kita masukkan source code-nya. Jadi di dalam code ini terdapat dua thread. Yang pertama yaitu thread 1. Thread 1 ini memiliki variabel S1 dengan value-nya berupa string, yaitu hello1. Kemudian thread 2 ini mempunyai variabel juga, variabel S2 dengan string value-nya hello2. Kemudian pada thread 2 ini juga memanggil thread 1. Kemudian berikutnya menampilkan teks in main. Kemudian kita tampilkan juga variabel S1 dan juga variabel S2-nya. Langsung saja pada tab compiler kita pilih tombol compile. Baik, kemudian kalau sudah, kita klik load in memory. Baik, kemudian berikutnya pada tab advance ini kita klik terlebih dahulu tombol input output. Ini kita biarkan saja. Jangan lupa stay on top-nya kita checklist. Kemudian kita buka juga OS simulatornya. Pada tab advance kita klik tombol OS 0. Ini kita besarkan. Ini kita simpan terlebih dahulu. Kemudian di sini pada tab program listnya, di sini sudah ada nama program yang sudah kita compile sebelumnya. Jadi di sini kita klik tombol create new process pada tab process. Baik, pada ready process sudah muncul nama programnya. Kemudian pada tab views kita klik, kemudian pilih view process list. Process list. Jadi di sini sama nama programnya thread test. Di sini juga thread test. Statusnya ready. Kemudian ini kita simpan terlebih dahulu. Kemudian pada OS control kita klik. Ini kita cepatkan. Jangan lupa kita gunakan algoritma round robin dengan 3 ticks. 3. Kemudian kalau sudah, ini kita klik start. Lalu kita perhatikan pada konsol dan proses listnya. Jadi di sini kita bisa lihat ada 3 proses, yaitu satu proses thread test. Kemudian ada 2 thread, P1 thread 0, kemudian P1 thread 0 T1. Jadi, jika kita menggunakan thread, maka yang dieksekusi terlebih dahulu yaitu thread-nya. Dieksekusi secara terpisah dari masing-masing thread tersebut. Baik, di sini outputnya sudah muncul in main. Kemudian S1-nya tadi, variabel S1-nya hello. Ini thread 1-nya. Kemudian thread 2-nya hello 2. Kemudian berikutnya, kita akan coba jalankan jika kita tidak menggunakan thread. Kita buka kembali compilernya tadi, program compiler. Kemudian pada source code-nya, ini kita akan ubah S-thread-nya, ini kita akan hapus, sehingga ketika dijalankan tidak akan dieksekusi sebagai thread. Untuk thread 2-nya kita
hapus juga thread-nya. Kemudian kalau sudah, ini kita klik compile. Ini untuk membedakan nama program dari sebelumnya. Ini kita buat, kita ubah nama programnya menjadi thread-test 2. Kita compile ulang. Kemudian kalau sudah, kita klik load in memory. Kemudian berikutnya kita kembali lagi di OS simulatornya. OS simulator. Baik, di sini sudah ada muncul 2 program. Yang pertama yaitu thread test yang isinya menggunakan thread. Kemudian thread test 2 yang baru saja kita buat dengan tidak menggunakan thread. Kita coba jalankan kembali. Ini kita clear saja. Kita set dari awal. Schedulernya jangan lupa kita gunakan round robin dengan ticksnya 3. Kemudian kalau sudah, jangan lupa kita buka terlebih dahulu program thread test yang pertama kita buat tadi. Klik create new process. Kalau sudah, klik start. Lalu kita lihat pada konsol outputnya dan juga proses listnya. Ini proses listnya sama seperti sebelumnya. Ada 3 proses. Proses thread test, kemudian ada 2 thread, P1 T2, kemudian P1 T2 T3. Jadi kita bisa lihat di sini yang berjalan yaitu di antara 2 thread ini, thread 2 dan thread 3. Kemudian ketika kedua thread tersebut telah selesai dijalankan, baru prosesnya dieksekusi. Sehingga di sini akan muncul keseluruhannya. Kemudian berikutnya kita akan coba program yang tidak menggunakan thread ini, thread test 2. Kita klik create new process. Kemudian kita klik tombol start. Lalu kita buka konsol outputnya dan juga proses listnya. Di sini kita bisa lihat programnya yang dijalankan hanya 1 karena di dalam source code-nya kita tidak menggunakan thread. Baik. Di sini sudah muncul output dari program yang kita buat dengan tidak menggunakan thread. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.